Edu Friends. Wah, balik lagi nih di Edukes. Gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, kali ini di Edukes kita udah kedatangan tamu yang sangat spesial yang akan berbagi informasi-informasi penting buat kalian semua. Nah, kenalin nih Kak Arin dari tim Kurikulum dan Researcher Widya Edu. Halo. Nah, kita akan membahas seputar tes potensi skolastik yang nantinya akan dijawab oleh Kak Arin dan akan diberikan informasi-informasi penting buat kalian semua. Tapi sebelum itu, aku ingetin lagi nih buat like, komen, dan subscribe video ini supaya kita berdua nih tambah semangat ya Kak Arin ya untuk terus berbagi untuk teman-teman semuanya. Pasti kalian udah gak sabar kan? Yuk langsung aja kita mulai dari pertanyaan pertama ya untuk Kak Arin nih. Iya. Kak Arin, tim Widya Edu kan udah mencari informasi nih terkait apa sih yang dipengenin sama adik-adik, pengen tahu informasi apa sih mereka. Nah, pertanyaan pertama muncul nih, UTBK tahun depan apakah soalnya hanya keluar TPS saja atau tidak? Oke, apakah tahun depan itu akan keluar TPS aja atau TPS sama TKA ya? Nah, itu tuh sebenarnya belum dipastikan gitu, Karina. Karena dari LTMPT-nya sendiri pun belum ada belum ada informasi yang resmi gitu. Apakah tahun depan akan sama seperti tahun 2019 yang ada TKA dan TPS atau seperti tahun 2020 yang hanya TPS aja. Tapi kan kalau tahun 2020 itu kan kenapa hanya TPS aja itu karena ini ya COVID gitu. Karena COVID. Nah, nanti yang 2021 ini masih belum tahu. Jadi terus pantengin situs resmi dari LTMPT, jangan dari broadcastan WA ya. Iya benar. Karena nggak valid. Jadi kita tuh harus terus memfilter informasi-informasi yang kita dapatkan ya Kak Arin ya. Benar. Oke, lanjut nih Kak Arin. Sebenarnya perbedaan antara TPS dan TKA itu sendiri itu apa sih? Oke, bedanya TPS sama TKA itu apa? Jadi kalau TPS itu tes potensi skolastik. Nah, itu tuh yang biasanya digunakan untuk menilai seperti kemampuan logika dan analitis dan problem solvingnya dari peserta seperti itu. Kalau TKA itu tes kompetensi akademik. Jadi itu tuh ada TKA Saintek dan TKA Sosum. Ya, kalau yang TKA Saintek tuh pelajaran di sekolah tuh yang kita dapat kayak misalnya matematika IPA, terus biologi, fisika, kimia. Nah, kalau dari TKA Sosum sendiri itu ada matematika IPS, kemudian ada sejarah, sosiologi, terus ada ekonomi dan ada geografi gitu. Oke, lalu untuk pengertian tes potensi skolastik itu sendiri tuh apa sih sebenarnya Kak Arin? Oke, kalau untuk tes potensi skolastik itu pengertiannya ini ya. Jadi tes yang dipercaya sama ilmuwan untuk memprediksi apakah peserta ini tuh bisa menyelesaikan studinya di perguruan tinggi nanti dengan tepat waktu kayak gitu. Oke. Jadi balik lagi ya untuk mengukur kemampuan calon mahasiswa itu sendiri. Benar. Lalu ini nih yang paling penting banget nih Kak Arin yang saya kira teman-teman juga sangat menanti-nantikan sekali nih informasinya. Jenis soal TPS yang akan diujikan itu tuh seperti apa tuh Kak Arin? Oke, jenis TPS yang akan diujikan ya. Jadi itu terdiri dari 4 bidang ya Karina. Jadi yang pertama itu ada penalaran umum. Itu tuh berisi soal-soal yang penalaran seperti analitis, penalaran numerik yang kayak aritmetika, deret-deret angka kayak gitu. Terus kalau yang kedua itu ada bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu masuknya di PBM. PBM itu adalah pemahaman bacaan dan menulis. Gitu. Jadi di situ tuh lebih ke ejaan, terus tata kalimat, tata kata, gitu pokoknya tata bahasa. Nah, terus bahasa Indonesia itu juga masuk di PPU, yaitu pengetahuan pemahaman umum. Gitu. Itu lebih ini sih biasanya dapat di sekolah juga ya, kayak memahami sebuah teks bacaan, terus kayak menentukan judul, terus menentukan topik, kayak gitu-gitu. Kemudian dari bahasa Inggris juga, bahasa Inggris itu masuknya di PPU. Ya, itu lebih ke reading, grammar, sama vocab. Seperti itu. Terus yang terakhir ada matematika dasar atau yang bisa kita sebut dengan pengetahuan kuantitatif. Jadi yang diujikan tuh yang kalian dapat di sekolah sebenarnya. Kayak bab aljabar, terus himpunan, kemudian persamaan garis, kayak gitu.
Jadi sebenarnya kalau saya dengar informasi dari Kak Arin bahwa memang soalnya itu adalah soal-soal yang memang sudah dipelajari nih dari kelas 1 SMA sampai kelas 3 SMA. Jadi tinggal gimana caranya kita mengulang lagi supaya lebih paham gitu ya Kak Arin ya. Sebenarnya emang ada sebagian yang dipelajari di sekolah, kayak contohnya tadi pengetahuan kuantitatif ya, yang matematika dasar, sama yang PPU Bahasa Indonesia. Itu sebagian ada yang dapat dari sekolah gitu. Cuman kalau yang untuk penalaran umum dan PBM sendiri ya, yang pemahaman bacaan menulis itu lebih ke ini sih. PBM tuh malah dapatnya tuh dari pelajaran kuliahnya anak sastra Indonesia malahan. Oh gitu. Karena lebih ke ejaan dan teori bahasa Indonesia gitu kan, kebahasaan kayak gitu. Ini menarik nih Kak Arin, ketika Kak Arin bilang bahwa memang teori itu datang dari mata kuliah anak mahasiswa bahasa Indonesia. Lalu bagaimana kemudian adik-adik ini bisa menjawab soal tersebut, itu gimana Kak caranya? Oke, jadi kalau untuk mempersiapkan UTBK ini, saran dari aku ya, mending juga belajar dari buku-buku kuliah. Karena ini nggak cuma di TPS aja, tapi TKA-nya tuh juga gitu. Untuk TKA yang Saintek maupun yang Sosum, jadi banyak-banyak belajar juga dari buku-buku kuliah gitu. Berarti nggak ada salahnya nih juga baca-baca buku dari buku-buku yang udah kuliah gitu ya Kak Arin, dan nggak ada salahnya juga kalau teman-teman mau ikut bimbel, karena mungkin dengan adanya tutor-tutor bisa membantu teman-teman untuk mengerti nih tentang materi-materi tersebut. Gimana Kak Arin, bener nggak? Bener banget itu. Lalu kemudian nih Kak Arin, soal-soal apa saja sih yang akan masuk dalam bentuk soal TPS itu sendiri? Kalau soal-soalnya nih ya, kita perinci lagi ya. Kalau di penalaran umum itu nanti bakalan ada soal kesimpulan dari teks wacana atau tabel gitu. Terus yang kedua ada juga memahami tabel, grafik kayak gitu-gitu, wacana. Terus yang ketiga deret-deret angka. Kemudian yang keempat tuh ini yang lagi viral kayak bahasa panda, bahasa alien atau bahasa apalah itu. Oh ternyata ada bahasa panda, bahasa alien. Saya kemarin cuma tahu bahasa panda doang tau. Itu ada tuh. Terus yang kedua nih ya, kalau dari PBM itu nanti masuknya seperti penggunaan huruf kapital, terus konjungsi, kayak gitu, makna kata, kayak gitu ya. Terus kalau yang untuk PPU-nya, Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, yang tadi itu lebih ke bacaan, jadi kayak menentukan sudut pandang pengarang, gitu kan. Terus sinonim kata, kayak gitu-gitu. Terus yang terakhir tuh yang pengetahuan kuantitatif, itu juga kayak menentukan persamaan garis gitu kan, atau ada gambar layang-layang gitu kan, disuruh menentukan kayak tiap-tiap sudutnya tuh ada himpunan kayak gitu-gitu soalnya. Udah kebayang kan teman-teman gimana nih bentuk soal UTBK nantinya. Nah kemudian nih Kak Arin, ada pertanyaan, apakah ada perbedaan soal TPS dari tahun ke tahun? Kalau dari tahun ke tahun tuh sebenarnya nggak ada bedanya ya, tetap 4 bidang itu Karina. Jadi tetap ada 4 bidang itu, tapi untuk masalah bab dari 4 bidang itu tuh kadang beda-beda. Misalnya nih ya, kayak di tahun 2017 tuh, itu ada keluar bab, misalnya bab X gitu kan. Nanti di 2018 itu bab X itu nggak ada. Tapi nanti di 2019 bab X itu muncul lagi gitu. Oh, jadi di random gitu ya Kak Arin ya? Bener. Jadi apa ya? UTBK ini sebenarnya untuk materinya tuh kayak agak surprise gitu. Bener. Jadi harus benar-benar dipersiapkan dengan matang gitu. Jadi teman-teman juga harus bisa mempersiapkan diri belajar dari materi-materi 2 tahun sebelumnya, 3 tahun sebelumnya, karena mungkin aja itu akan keluar di tahun depan gitu ya Kak Arin ya? Iya bener banget. Pokoknya untuk yang 2021 ini kalian coba untuk berlatih latihan soal ya, ngerjain soal-soal UTBK tahun kemarin, tapi itu dari yang kalau bisa dari tahun yang 2017, pokoknya 4-5 tahun yang lalu gitu. Jadi jangan lupa untuk dipelajari ya teman-teman, terus explore soal-soal yang untuk menambah pengetahuan kalian untuk mempersiapkan UTBK tahun 2021 mendatang. Lanjut nih ya Kak Arin ya, masih semangat untuk menjawab nih? Semangat banget nih. Apa saja sih Kak kiat-kiat untuk mengerjakan TPS untuk dapat mengefisiensikan waktu? Karena kan seperti yang kita tahu bahwa misalnya nih soal bahasa Indonesia, ada soal wacana, itu kan kadang kita tuh terlalu fokus sampai lupa nih waktu kita tinggal berapa menit lagi. Itu gimana Kak Arin? Cara mengefisienkan waktu ya saat mengerjakan soal-soalnya itu, yang pertama sih kalau kalian tuh menemukan nih teks bacaan yang panjang banget kan, pasti kan kayak aduh
panjang, males baca. Nah itu langsung aja skip ke pertanyaan soalnya. Jadi dilihat soalnya dulu. Oh yang ditanyakan misalnya kalimat utama dari paragraf 1. Oke langsung cari dibacaannya paragraf 1. Itu yang cuma dibaca aja gitu. Terus yang kedua, ini lakukan skimming soal. Jadi maksudnya tuh kerjakan soal yang mudah atau yang dianggap bisa dulu, baru ngerjain soal yang dianggap agak lumayan susah atau yang membutuhkan waktu yang lama gitu. Terus yang ketiga lebih memanage waktu. Jadi kan waktunya kan cuma 120 menit tuh ya. Kalau yang ini untuk TPS ya maksudnya ya. 120 menit dengan jumlah 80 soal. Nah itu kan gimana caranya kalian harus bisa manage kayak misalnya nih satu soal ini pantasnya dikerjain dalam waktu berapa menit gitu. Terus soal yang butuh waktu jawaban panjang itu harus butuh berapa menit. Jadi benar-benar dari latihan-latihan soal itu kalian juga harus menentukan waktunya biar bisa manage waktu dalam mengerjakan soal itu. Jadi gitu. Pas latihan soal itu udah diestimasi ya Kak. Oh soal kayak gini tuh habisnya berapa menit, kayak gini berapa menit. Iya benar banget Karina. Jadi harus diingat ya teman-teman saat latihan soal tuh harus udah mulai mengestimasi waktu nih tiap soal pengerjaannya berapa menit biar teman-teman ketika mengerjakan soal UTBK nantinya tidak kehabisan waktu gitu. Oke lalu apa saja sih Kak Arin kesalahan yang harus dihindari saat mengerjakan soal TPS? Oke, kesalahannya biasanya tuh gini Karina. Adik-adik tuh biasanya yang pertama ya, kayak udah ngedown duluan gitu lihat soalnya. Waduh, ini nih kesalahan yang sering banget terjadi nih. Itu gimana tuh? Jadi lihat soalnya aduh kok susah ya ngedown. Akhirnya diaur semua mungkin kan kayak ngandelin insting gitu. Aduh, ya kan? Saya juga dulu kayak gitu kan. Gitu ya. Jadi ngandelin insting karena cuek gitu kan kayak kan kalau salah kan nilainya 0, nggak ada pengurangan gitu. Nah, padahal ya jangan terlalu ngawur juga karena apa ya? Oh berarti ini kalau salah nilainya 0 atau -1 Kak Arin? Jadi kalau kita salah atau nggak dijawab tuh nilainya 0. Oh gitu. Kalau benar ada 4. plus 4 atau 1 gitu. Aku agak lupa sih, tapi ada plusnya ya kalau benar. Nah, cuma kalau kita jawabnya ngawur atau nggak dijawab terus itu kan 0 gitu. Yang rugi ya Kak Arin ya? Rugi, otomatis nilai akhirnya juga berpengaruh jelek gitu. Jadi tidak maksimal. Bener, terus yang kedua nih ya, seringnya tuh kayak ini, pingin banget gitu loh bisa nyelesain soal ini. Jadi kayak dicoba-coba terus gitu kan sampai kehabisan waktu, kayak gitu. Terus yang ketiga tuh, terlalu berambisi dalam satu soal gitu ya Kak Arin ya? Benar. Terus yang ketiga tuh ini Karina, biasanya nemu soal yang bacaannya tuh panjang kan? Maksudnya dengan teks bacaan panjang. Nah mereka tuh kayak dibaca berulang-ulang terus gitu biar dapat jawabannya. Kayak dibaca sampai 3 kali, padahal tuh nggak boleh kayak gitu sebenarnya ya. Jadi kalian cukup baca sekali aja, tapi benar-benar sekali itu benar-benar dimengerti tiap kalimat dan paragrafnya, diambil inti-intinya gitu, biar cepet paham. Oke, jadi benar-benar fokus ya Kak, ketika kita membaca satu soal ya udah fokusin aja ke satu soal itu, sehingga nanti kita nggak mesti mengulang-ulang dan membengkalaikan nih soal-soal yang lainnya, jadi soal-soalnya jadi tidak terbengkalai gitu kan. Benar. Oke, kita lanjut nih Kak Arin ke pertanyaan selanjutnya. Jenis soal apa sih Kak yang paling banyak menguras fokus dan ketelitian saat mengerjakan soal UTBK ini? Itu sih semuanya ya. Semua soal UTBK itu butuh fokus dan ketelitian karena soal-soalnya itu kan tipenya tuh HOTS atau bisa dimaksud dengan soal-soal yang grade-nya tuh tinggi atau susah gitu. Jadi emang harus butuh fokus sama ketelitian. Soalnya kalau sedikit nggak fokus, nggak teliti juga itu jadi mudah terkecoh dengan soal yang ditanyakan gitu. Misalnya yang ditanyakan tuh apa, kita malah jawabnya yang lain gitu, yang nggak sesuai dengan pertanyaannya kayak gitu. Jadi tipikalnya tuh menjebak gitu ya Kak Arin ya? Bener banget gitu. Jadi emang harus bener-bener fokus dan teliti, dimengerti, pokoknya dipahami banget soal yang ditanyakan gitu. Jadi sebenarnya di soal UTBK ini nggak ada soal yang benar-benar harus fokus, nggak ada juga soal yang benar-benar harus tidak fokus, karena memang semuanya itu harus butuh fokus dan ketelitian ya Kak Arin ya. Oke. Nah ini nih yang terakhir nih, kasih semangat dong dan tips-tipsnya buat adik-adik nih yang sedang mempersiapkan UTBK tahun 2021. Oke, kalau tipsnya, jadi yang pertama
kalian harus juga belajar manage waktu antara belajar sama main gitu kan. Jadi jangan kebanyakan belajar dan kebanyakan main. Jadi kayak usahakan dua-duanya sih seimbang gitu ya. Kadang kita kalau udah capek belajar ya udah stop, kita refreshing gitu, main-main nggak apa-apa. Nah, ntar kalau udah selesai main ya kita kembali belajar lagi gitu. Jangan kayak belajar terus sampai kadang-kadang ada orang yang sampai sakit gitu kan. Iya benar, itu tuh sebuah kesalahan ya ketika kita sudah belajar terus-terusan tapi pada hari H kita malah ngedrop. Itu juga salah. Itu benar. Jadi kayak lebih di ini sih diatur schedule-nya buat jadwal belajarnya. Lebih baik teman-teman dipersiapkan dari jauh-jauh hari ya, Kak Arin ya, dari jauh-jauh bulan. Jadi misalnya bulan ini nih aku harus fokus ngapain nih, misalnya nyari info, atau bulan berikutnya malah buat jadwal belajar di breakdown lagi, mau belajar apa-apa aja. Ya benar, jadi harus ada timeline ya. Ya, timeline. Gitu. Terus yang kedua, tipsnya lagi nih sering-sering latihan soal, apalagi soal-soal UTBK yang tahun-tahun sebelumnya gitu, atau tanya-tanya kakak kelas gitu, apa sih yang soalnya keluar Kak gitu-gitu. Terus mungkin triknya harus gimana ya, tanya-tanya ke kakak kelasnya gitu juga bisa. Terus bikin kelompok belajar mungkin bisa biar apa ya, ada rasa kayak temanku tuh semangat, berarti aku juga harus semangat nih, terdorong belajar. Gitu ya Kak Arin ya, benar. Gitu. Terus sama jangan lupa berdoa pokoknya. Bener, terpenting banget itu. Jangan sampai kita sudah berambisi nih, udah belajar sana sini tiap malam nih, udah begadang tapi lupa berdoa. Itu juga akan sia-sia teman-teman. Jadi jangan lupa, yang terpenting berdoa gitu. Oke, ada lagi Kak Arin? Oh ya, semangatnya belum ya? Gimana, jadi untuk teman-teman yang mau mempersiapkan UTBK 2021, pokoknya semangat aja. Terus doanya lebih dikencengin lagi, terus yakinkan kalau kalian tuh pasti bisa, dan niat yang baik, gitu aja sih. Oke. Nah, ngomong-ngomongin soal motivasi dari Kak Arin, saya juga jadi termotivasi untuk memberikan informasi kepada teman-teman semua bahwa Widya Edu sekarang tuh ada kelas program intensif dan program privat. Nah, ini juga bisa membantu ya buat teman-teman yang sedang mempersiapkan UTBK, Kak Arin. Bisa banget itu pastinya. Rugi kalau nggak ikut. Iya benar, karena teman-teman bisa memilih jenis kelas yang mau intensif ataukah privat, dan setiap kelas ada keunggulannya masing-masing. Dan yang paling terpenting adalah harga tiap kelasnya itu sangat terjangkau, jadi teman-teman tidak perlu khawatir. Gimana soal fasilitas dan tutor-tutornya Kak Arin? Mungkin Kak Arin lebih paham nih. Oke, kalau fasilitasnya nanti untuk yang intensif sendiri bakalan satu kelas itu 15 orang. Terus kalau yang privat ya tentunya sendiri ya, antara tutor dan muridnya aja gitu. Terus durasi waktu belajarnya 90 menit gitu ya. Jadi nanti udah ditata jadwalnya dari bulan November ini sampai sebelum UTBK nanti, sekitar bulan Mei akhir gitu. Jadi udah di plotting juga nih, misalnya pertemuan pertama belajarnya materi apa dulu, yang kedua apa. Jadi semakin terus meningkat, nanti mungkin hamin 3 bulan atau 2 bulan bakalan sering-sering latihan soal untuk UTBK gitu. Menarik banget ya, udah diaturin gitu loh schedule-nya, udah diaturin jadwal belajarnya. Kayak udah tinggal datang belajar, terima latihan soal. Wah, keren banget nih. Jadi buat teman-teman semua jangan sampai kehabisan kursi di kelasnya. Akan ada kehabisan kursi nggak sih Kak Arin? Atau Ada gimana? banget, karena slotnya juga terbatas nih ya kan. Nah, dari tutor Widya Edu juga keren-keren nih Karina. Banyak yang dari PTN gitu ya, terutama UGM kayak gitu. Wah, jadi juga tutornya itu berasal dari alumni universitas ternama di Indonesia. Benar. Jadi ini peluang bagus buat teman-teman semuanya. Oke, tapi sebelum Karina akhiri nih perbincangan kita pada hari ini, Karina pengen ingetin lagi buat teman-teman semuanya untuk jangan lupa like, comment, dan subscribe, serta share video ini ke teman-teman kalian agar informasi ini bisa didapatkan oleh semua teman-teman juga. Oke, dan nggak lupa Karin ingetin buat bagi kalian yang belum download aplikasi Widya Edu, bisa di-download di mana nih Karin? Di Play Store dan App Store. Jadi jangan sampai nggak download ya teman-teman. Oke, kalau gitu Karina akhiri Educast pada kali ini. Gimana Karin, kita akhiri? ya, akhiri. Oke, sampai jumpa di Educast selanjutnya. Dadah.